kawan, nama saya Muhammad Rizka Rahab. Di sini ada teman rekan saya yang bernama Nama saya Rizka Bayrul Jatin dan saya Albaina Darwis. kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan suatu video yang berjudul Kafalah dan Ran. Baiklah, tanpa menunggu waktu yang lama, marilah kita persembahkan video kita kali ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian kafalah dan ran. Yang pertama itu, kafalah adalah jaminan diberikan oleh seseorang atau kafil untuk menanggung kewajiban atau utang pihak lain, atau makful lahu kepada pihak ketiga, atau makful lahu sehingga jika yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya, maka penanggung kafil yang harus memenuhinya. Di sini ada beberapa pengertian ran. Yang pertama itu adalah ran adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut apabila pihak yang berutang gagal membayarnya. Nah, selanjutnya bagian saya adalah menjelaskan beberapa jenis-jenis dari kafalah. Yang pertama ada kafalah bi al-nafs atau penjamin kehadiran. Maksudnya di sini adalah penjamin menjamin kehadiran seseorang di pengadilan atau di tempat tertentu. Yang kedua ada kafalah bi al-mal atau penjamin harta, di mana penjamin menjamin pelunasan utang seseorang kepada kreditur. Yang ketiga ada kafalah bi al-taslim atau penjamin penyerahan barang, di mana penjamin menjamin bahwa barang yang akan diserahkan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah kafalah bi al-amal atau penjamin pekerjaan, di mana penjamin menjamin seseorang akan melaksanakan pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis ran. Yang pertama ada ran syar'i, yaitu ran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak mengandung riba dan hanya mengenakan biaya real. Nah, yang kedua ada ran konvensional. Ran ini mengandung unsur bunga dan tidak sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah. Yang ketiga ada ran tasjili, yaitu ran dengan pencatatan formal di lembaga keuangan ataupun di bank. Yang terakhir ada ranyat, di mana barang jaminan berada dalam penguasaan kreditur atau wakilnya. Baik, selanjutnya ada manfaat kafalah dan rahan. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan dalam transaksi, yaitu adanya pihak pinjaman membuat pihak ketiga, misalnya nih bank atau penjual, merasa aman dalam melakukan transaksi. Dan yang kedua ada mempermudah akses pembiayaan, yaitu pihak yang dijamin atau makful anhu dan lebih mudah mendapatkan kredit atau pinjaman karena adanya jaminan dari pihak lain. Dan yang ketiga ada mengurangi risiko kredit macet. Bagi lembaga keuangan, kafalah membantu minimaliskan risiko gagal bayar. Dan yang keempat itu ada mempercepat solidaritas sosial masyarakat, saling tolong menolong dalam menjamin kebutuhan finansial pihak lain. Dan selanjutnya ada manfaat rahan atau gadai syariah. Itu manfaatnya itu ada 4. Yang pertama itu memberikan akses pembiayaan darurat atau individu dapat memperoleh dana tanpa harus menjual barang berharga. Dan yang kedua ada meningkatkan inklusi keuangan, membantu masyarakat khususnya yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal untuk mendapatkan pinjaman dengan barang sebagai jaminan. Dan yang ketiga ada kesesuaian dengan prinsip syariah. Ini tidak menggunakan riba karena tidak ada bunga. Dia ini hanya biaya pemeliharaan barangnya saja. Dan yang keempat ada keamanan bagi kreditur. Barang gadai menjadi jaminan konkret apabila terjadi wan prestasi. Nah, mungkin itu saja manfaat kafalah dan rahan. Contoh rahan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak misalnya saya membutuhkan dana yang darurat, jadi saya pergilah ke lembaga keuangan. Nah, saya membawa perhiasan saya dan ingin menjadikan perhiasan ini menjadi jaminannya, maka lembaga keuangan itu memberikan pinjaman dan menyimpan perhiasan itu sampai saya bisa melunasi pinjaman yang saya ambil dari lembaga keuangan itu. Nah, kira-kira begitu saja dari contoh kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu
itu saja yang bisa kami paparkan dengan materi kafalah dan ran. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga kiranya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.